Jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kg bersubsidi pemerintah di Banjargria Putri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. 4 orang ditetapkan tersangka, masing-masing berinisial GC, BK, MS, dan KS. Para tersangka membeli LPG tabung 3 kg bersubsidi yang masih penuh, kemudian mengoplos di gudang, kemudian disebarkan. Aksi para tersangka diakui telah berlangsung selama 4 bulan dengan penjualan rata-rata 100 tabung LPG 12 kg dan 30 tabung LPG 50 kg per hari. Total keuntungan yang didapatkan para tersangka diperkirakan mencapai 3,375 miliar rupiah. Pengoplosan adalah dengan cara tersangka GC selaku pemilik membeli atau mendapatkan LPG tabung gas 3 kg subsidi yang masih berisi atau masih penuh dan LPG tabung gas 12 kg serta LPG tabung gas 50 kg yang berada dalam keadaan kosong untuk dilakukan pengoplosan di gudang yang dibantu oleh tersangka BK dan tersangka MS sebagai pengoplos serta dibantu oleh tersangka KS sebagai supir dump truck atau pickup. Menerima hasil penjualan perharinya sekitar 25 juta atau sebulan bekerja. Kalau sebulan kita asumsikan bekerja 26 hari, maka total keuntungannya sebulan adalah lebih kurang 650 juta. Selain mengamankan 4 orang pelaku, petugas juga mengamankan 1.500 lebih tabung gas berbagai ukuran dan kendaraan yang digunakan untuk mengedarkan hasil kejahatannya dan alat pengoplosan gas. Saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan menjamin tidak ada lagi penyalahgunaan LPG bersubsidi yang merugikan masyarakat. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sejumlah barang dan dokumen disita KPK saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar pelaku curang minyak kita kemasan 1 liter diberi sanksi hukum tegas. Lapangan kriket bersejarah menjadi tuan rumah buka puasa pertama di seluruh London, Inggris. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian masih melakukan penyidikan menyusul kebakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Hasil dari penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Di dekat Stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di Stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung, bisa untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di Stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inavis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain.
Belum ya, kita masih kita dalami lebih terlalu awal, jadi masih proses pemadaman. Kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Jalan di awal itu gerbong dalam ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran nanti. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6:25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Selain prihatin, Menhub akan mengupayakan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab terbakarnya gerbong. Wow. Ini nggak editan ya, ini real ini. Kereta kebakar di stasiun Tugu, Yogyakarta. 3 gerbong cadangan kereta berjenis stainless steel ini terparkir di rel stabling dan terbakar pukul 6.44 pagi. Api berhasil dipadamkan tidak sampai 1 jam setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Menteri Perhubungan juga menyampaikan turut prihatin atas insiden ini dan akan melakukan evaluasi terhadap internal KAI. Selain itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi juga akan dikerahkan untuk membantu penyelidikan penyebab kebakaran. Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran, tidak hanya kereta api, tapi juga seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dengan moda transportasi untuk meningkatkan keselamatan, kemudian keamanan, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi. Ini gerbong disiapkan untuk gerbong tambahan di Lebaran ya Pak? Ya, untuk tambahan. Berarti akan segera ada gantinya Pak? Kita upayakan penggantinya segera. Terkait penyelidikan mungkin dengan Polri, jangan tanya saya. Nanti juga ada dari KNKT yang akan mendiri. Tapi ini menjadi pelajaran buat kami bahwa kami harus meningkatkan keselamatan dan keamanan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran gerbong ini. Tidak ada korban jiwa dan aktivitas angkutan kereta di stasiun Tugu tetap berjalan normal. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah barang dan dokumen disita KPK saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan ada sejumlah dokumen dan barang yang disita tengah diteliti tim penyidik. Dalam proses pengusutan, KPK diketahui menggeledah rumah ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di daerah Cidadap, Kota Bandung. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Boleh dirinci nggak Pak dokumen dan barangnya apa? Enggak dong. Ya macam-macam lah, ada beberapa lah. Nanti detailnya silakan sama. Itu ada kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta gitu. Diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya pasti dikembalikan. Tapi yang ada nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka Pak.
Nah ini kapan dirilisnya Pak? 5 tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Gitu. Dirilisnya kapan Pak? Segera kita akan sampaikan. Gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu. Penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi statusnya apa sekarang nih Pak? Saksi. Gitu. Ya, benar nggak sih Pak modus dari kasus Bank BJB ini melalui iklan BJB pakai agensi terus kickback lagi ke... Ya diduga seperti itu. Markup gitu ya Pak selanjutnya? Ya diduga seperti itulah ya. Markup. Gitu. Nanti pada saat kontes akan didetailkan. Kerugian negaranya itu berapa? Ya lumayan cukup banyak juga. Gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya gitu. Nanti detailnya sama. Ya, sebelumnya rumah Ridwan Kamil digeledah oleh KPK terkait perkara suap BJB. Melalui secarik surat, Ridwan Kamil menyatakan akan kooperatif membantu penyidik KPK. Penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Menurut KPK, penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi, sehingga perlu dilakukan penggeledahan untuk mengkonfirmasi. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah. Ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Menanggapi penggeledahan itu, Ridwan Kamil angkat bicara. Melalui suratnya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kediamannya. Dalam surat yang berisi pernyataan resminya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan perkara korupsi BJB. Ia juga mengungkap bahwa tim KPK menggeledah rumahnya dengan membawa surat resmi, sehingga Ridwan Kamil akan kooperatif membantu tim KPK. Ridwan Kamil juga mempersilahkan awak media bertanya langsung ke KPK untuk mengetahui informasi detailnya. Pasca digeledah, rumah Ridwan Kamil sepi aktivitas. Hanya ada petugas keamanan rumah yang nampak berjaga di bagian dalam rumah Ridwan Kamil. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain rumah Ridwan Kamil, kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB digeledah oleh KPK. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakan Naripan, Kota Bandung. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Kalau bulan Ramadan, Ya, pemirsa, kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 5 tersangka dari pihak penyelenggara negara hingga swasta. Kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB mencapai ratusan miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto.
Kasus dugaan korupsi di Bank BJB terkait pengadaan iklan, namun KPK belum memaparkan lebih jauh perihal pengadaan iklan tersebut. Dalam perkara ini KPK melalui juru bicara KPK Tessa Mardika menjelaskan telah menangkap 5 orang tersangka dari penyelenggara negara hingga pihak swasta. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Bentang, Bandung, Jawa Barat. Ya, kita ke kasus lainnya pemirsa. PDI Perjuangan menambah sederet pengacara untuk membela Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan KPK di sidang kasus suap dan perintangan berkaitan buron Harun Masiku. Ya, pengacara Hasto Roni Talapesi mengatakan kliennya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025. Roni juga memperkenalkan timnya yang akan membela Hasto untuk melawan KPK. Ada 17 nama yang akan mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tim pengacara dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Roni mengatakan tim hukum ini merupakan kolaborasi antara tim hukum dari partai dan juga yang berlatar non-partai. Saat ini proses hukum akan memasuki persidangan dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Keenam, Dr. A. Patra Mijaya SH LLM. Ketujuh, Dr. Erna Ratnaningsi SH LLM. Kedelapan, Yohanes Oberlin Tobing SH. Kesembilan, Alfon Kurnia Palma SH MH. Kesepuluh, Dr. Rashid Ridho SH MH. Ke-11, Dr. Duke Ari SH MH CLA. Ke-12, Abdul Rahman SH. Ke-13, Triwiono Susilo SH. 14, Willy Pangaribuan SH. 15, Bobby Rahman Manalu SH MH. 16, Rory Sagala SH. 17, Anissa Eka Fitria Ismail BA Hons LLM MA SH. Berjalan adalah proses hukum yang seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh pihak KPK, terutama terkait dengan penundaan persidangan, itu yang kami sebut sebagai cara akal-akalan agar supaya tidak ada putusan pra-peradilan. Saya bisa mengatakan ini karena pada hari Kamis minggu lalu, ya, penyerahan tanggal 6 dilakukan penyerahan tahap kedua, ya, yaitu dari penyidik kepada penuntut umum. Sementara sehari sebelumnya kami sudah menyampaikan permohonan kepada KPK agar kami diberi kewenangan
untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Nah, apa yang menjadi jawaban dari penyidik yang saya kira perlu saudara-saudara ketahui ketika dalam pertemuan pada tanggal 6 itu, mereka katakan penyidik belum mendapatkan disposisi dari direktur penyidikan, sehingga itu diabaikan dan mereka meminta kepada kami agar supaya saksi yang menguntungkan ini dihadirkan saja nanti di pengadilan. Persoalannya buat kami ketika itu yang kami sampaikan, bukan itu persoalannya. Kami juga tahu bahwa hak kami untuk menghadirkan saksi atau ahli menguntungkan. Tetapi yang kita kehendaki adalah ada saksi, ada ahli yang menguntungkan ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Sehingga kalau mereka bisa diperiksa, tentu akan ada keseimbangan antara keterangan saksi-saksi yang memberatkan dengan saksi yang menguntungkan. Sehingga pihak penuntut umum bisa melihat secara jernih apakah perkara ini layak dilimpahkan atau tidak dilimpahkan. Nah, akan tetapi ternyata mereka tidak peduli dengan semua itu. Hari Jumat kemarin berkas perkara dilimpahkan karena sudah ada surat dakwaan. Jadi ini yang kami sebut sebagai sikap akal-akalan dari KPK untuk mencoba memotong atau paling tidak menghilangkan hak-hak untuk menguji penetapan tersangka dari perkaranya Mas Hasto ini. Yang kedua, saya kira ini juga yang harus mendapat perhatian kita semua. Cara-cara seperti ini ya seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi kebiasaan yang dianggap legal oleh pihak KPK. Ini pasti akan merugikan kita. Kebetulan hari ini, pada saat terakhir ini adalah Mas Hasto yang menjadi korbannya. Besok lusa akan bertambah korban-korban dengan cara tipu-tipu dan akal-akalan seperti ini. KPK telah menyerahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan siap disidangkan dalam menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Maret lalu. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, kasus dugaan korupsi Sekjen PD Perjuangan siap disidangkan. Selanjutnya, PN Tipikor akan menentukan jadwal sidang serta komposisi majelis hakim yang akan meriksa dan mengadili perkara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga telah menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelepon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto pun telah mengajukan pra-peradilan namun ditolak. Sementara di pra-peradilan kedua, pengadilan menggugurkan gugatan tersebut karena kasus Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.